Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di kesempatan kali ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Anak-anak Setan. Nah, cerita horor ini aku dapatkan dari Twitter ya guys. Cerita ini ditulis oleh Bang Restu Wira Atmaja. Nah, buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Dan tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Pintu rumah ditutup dengan rapat. Langkah kaki seorang wanita bergerak dengan cepat menuju ke arah jendela. Kali ini, kedua tangannya mencoba untuk menggapai jendela. Namun, tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. "Kepalaku!" ucap seorang wanita penghuni rumah tua tersebut. Ia menatap jam dinding. Sebentar lagi, azan maghrib berkumandang. Seharusnya semua aman-aman saja ketika semua jendela tertutup. Ia merangkak perlahan dengan kedua tangan yang meraba-raba ke arah jendela seperti hendak menutup jendela tersebut. Namun, takdir berkata lain. 3 orang anak kecil dengan tampilan yang menyeramkan segera menarik kaki wanita tersebut dan menyeretnya sampai ke belakang rumah. Suara teriakan meriuhkan seluruh ruangan rumah. Sejak saat itulah, tragedi kematian seorang wanita yang ditemukan di dalam sumur beredar. Para warga menyebutnya anak-anak setan. 5 tahun setelahnya, Pak Oji bersama dengan istrinya, Bu Ida, membeli sebuah rumah yang nyaman dan tentram untuk menghindari keributan di lingkungannya. Karena keduanya ini termasuk orang yang tidak bisa tenang jika ada keributan. Mereka berdua memilih rumah yang tidak terlalu padat warganya. Setelah dicari, ternyata ada salah satu rumah yang baru beberapa tahun tidak dihuni dan memang pemilik rumah sendiri ingin menjualnya. Pemilik rumah ini bernama Pak Adi. Alasan Pak Adi ingin menjual rumahnya adalah karena dia harus pindah tugas ke luar kota. Belum diketahui juga keberadaan anak dan juga istrinya. Karena Pak Adi ini orang yang tertutup. Setelah disepakati harga dan ketentuannya, Pak Adi pun menjual rumah tersebut kepada Pak Oji dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena kebetulan Pak Adi juga membutuhkan uang tersebut. Jadi harga yang diajukan pun tidak terlalu melambung tinggi. Walau memang baru beberapa tahun ini dihuni, namun rumah tersebut masih layak pakai dan kondisinya masih bagus serta terawat. Akan tetapi, Pak Adi hanya memiliki satu pesan untuk Pak Oji dan juga Ibu Ida. "Maaf Pak, sebelumnya saya mau berpesan kepada Pak Oji dan Ibu Ida. Jika waktu azan maghrib akan tiba, tolong tutup semua pintu, baik itu pintu depan, belakang, ataupun jendela-jendela rumah," ujar Pak Adi. Karena Pak Oji dan Ibu Ida ini penasaran, mereka berdua pun menanyakan hal janggal tersebut. "Memangnya ada apa ya Pak?" "Gak ada apa-apa Pak. Memang di sini adatnya seperti itu." "Oh alah, kalau itu sudah pasti kita lakukan." Akhirnya, Pak Adi pun menyerahkan kunci rumahnya kepada Pak Oji. Dan hari itu juga kepemilikan rumah Pak Adi berpindah kepada Pak Oji.
Keesokan harinya, Pak Oji dan juga Bu Ida pun memindahkan seluruh barang-barang miliknya. Mereka berdua kembali menata ulang peletakan barang-barangnya sesuai dengan posisinya. Di rumah tersebut terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Lalu ada juga ruang tamu yang cukup luas. Selain itu, bagian dapur berdekatan dengan rumah makan. Tidak terlalu luas, namun cukup untuk Pak Oji dan juga Bu Ida. Setelah seluruh barang-barang telah diletakkan sebagaimana tempatnya, malam harinya Pak Oji mengajak para warga sekitar untuk berdoa bersama. Karena memang seharusnya jika memiliki rumah atau tempat baru, maka rumah atau tempat baru itu harus didoakan agar terhindar dari gangguan-gangguan aneh yang berada di sekitar rumah. Setelah doa bersama selesai, itu artinya mereka berdua sudah merasa aman karena memang rumah barunya telah didoakan. Minggu pertama mereka menempati rumah tersebut serasa aman-aman saja. Pak Oji juga sering meninggalkan istrinya di kala lembur malam. Begitu juga dengan Bu Ida. Ia sendiri tidak merasa ada gangguan-gangguan aneh ketika sang suami sedang bekerja atau bahkan lembur. Sehingga dalam keyakinan Bu Ida sendiri, ia tidak merasa takut selama rumahnya telah didoakan sejak pertama kali menempati rumah tersebut. Namun, keanehan mulai terjadi ketika memasuki minggu ketiga. Saat memasuki minggu ketiga, Bu Firda selalu mendengar suara ketukan pintu dari pintu belakang rumahnya. Semenjak pertama kali mereka mendatangi tempat tersebut, Bu Ida dan suaminya belum pernah menengok ke bagian belakang rumahnya. Sehingga suara ketukan pintu itu membuat Bu Ida penasaran. Ia sendiri tidak menyangka jika bagian belakang pintunya akan ada yang mengetuk pintunya tepat di tengah malam. Akhirnya Bu Ida pun memberanikan diri untuk melangkah menuju ke bagian belakang rumahnya. Namun, di saat ia ingin membuka pintu belakang tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara suaminya yang baru saja datang dari kantornya. Bu Ida pun mengurungkan niatnya untuk membuka pintu tersebut. Ia pun kemudian menuju ke suaminya yang sudah berada lebih dahulu di kamar. Saat berada di kamar, suaminya menanyakan sesuatu kepada Bu Ida. "Habis dari mana, Neng? Kok aku datang gak disahut sih?" "Neng habis dari belakang, A. Kebetulan tadi ada yang ngetuk pintu belakang." Pak Oji pun tidak percaya jika di bagian belakang ada pintu. Karena sebelumnya ia tidak mengecek terlebih dahulu. Akhirnya Pak Oji dan Bu Ida pun bersama-sama untuk mengecek bagian pintu belakang rumahnya. Setelah mereka buka pintu tersebut, ternyata ada sebuah sumur di sana. Tepat di belakang sumur tersebut, ada pohon pisang yang sangat banyak. Pak Oji tidak percaya jika di belakang rumahnya sendiri menuju ke bagian perkebunan. Lalu dia juga masih heran kenapa Pak Adi tidak memberitahu akan keberadaan sumur yang ada di belakang rumah. Akhirnya mereka pun kembali menutup pintu rumah dan beranjak beristirahat. Keesokan harinya, Pak Oji tidak lembur kerja. Dia lebih memilih menjaga istrinya dan ingin benar-benar berada di rumah. Saat itu, Pak Oji masih penasaran dengan bagian belakang rumahnya. Dia pun pergi ke bagian belakang, seorang diri untuk memastikan isi dari sumur tersebut. Setelah dicek, ternyata di dalam sumur tersebut terdapat air. Pak Oji belum tahu apakah air di dalam sumur itu bisa digunakan atau tidak. Karena kondisinya sumur itu sangat gelap.
dan air di dalam sumur tersebut seperti tidak bersih. Hal ini disebabkan ada beberapa sampah yang berada di sumur tersebut seperti plastik Indomie dan dedaunan dari sekitaran pohonan di belakang rumahnya. Akhirnya, Pak Oji pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun, di saat ia ingin menutup pintu, Pak Oji mendengar suara ringkikan tawa anak kecil. Ia benar-benar terkejut saat itu karena suara itu berasal dari sekitaran pepohonan pisang. Pak Oji masih berpikiran positif. Mungkin suara tawaan anak kecil itu merupakan anak-anak warga yang sedang bermain di sekitaran pohon pisang. Ia pun segera menutup kembali pintu rumahnya. Sore harinya, Bu Ida meminta kebetulan sedang memasak. Dan bagian dapur itu sendiri sangat dekat dengan pintu belakang. Lalu, di saat Bu Ida sedang fokus-fokusnya memasak, tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak kecil yang terus bersahutan meminta makan. Tok, tok, tok. Bu, Pak, bukain pintunya. Kami mau makan. Bu Ida yang mendengar itu langsung merinding. Kedua tangannya bergetar sampai-sampai tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, "Kak, kalian siapa? Bu, Pak, bukain pintunya. Kami mau makan." Bu Ida terus membaca doa di dalam hati. Ia berusaha melawan rasa takutnya, menggerakkan kedua kakinya, dan memutuskan untuk meninggalkan masakannya dengan memberitahu hal janggal ini kepada Pak Oji, suaminya. Ia pun memanggil-manggil suaminya yang berada di kamar. Pak Oji yang mendengar teriakan istrinya langsung terbangun dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ida pun menjelaskan, "Pak, tadi ada suara anak kecil, tapi kayaknya dari belakang pintu itu." Pak Oji langsung kaget saat itu. Apa yang didengar istrinya sama seperti apa yang didengar olehnya terkait suara anak kecil tersebut. Karena penasaran, mereka pun membuka pintu bagian belakang rumah. Kebetulan saat itu azan maghrib berkumandang. Di saat mereka membuka pintu belakang rumah, ternyata di dekat sumur sudah ada 3 anak kecil sedang duduk, namun membelakangi Pak Oji dan Bu Ida. Pak Oji pun langsung menanyakan sesuatu kepada ketiga anak kecil itu. "Dek, udah maghrib, kalian lagi ngapain?" Namun mereka bertiga tidak menjawab. Lalu mereka bertiga pun berjalan ke arah pepohonan pisang dan menghilang di sana. Bu Ida sudah meyakini bahwa ketiganya bukan manusia. Namun Pak Oji mencoba untuk menenangkan pikiran istrinya. Pak Oji berani meyakini jika ketiganya adalah anak-anak warga. Akhirnya, hari itu mereka berdua masih bertanya-tanya mengenai sosok ketiga anak kecil misterius tersebut. Singkat cerita, di 1 bulan mereka menempati rumah tersebut. Kejadian yang sama terulang kembali. Kebetulan, Pak Oji dan Bu Ida sedang makan malam di meja makan dekat dapur. Mula-mula, pintu belakang rumah diketuk dengan keras. Lalu mereka berdua mendengar suara mengerikan. "Pak, Bu, buka pintunya. Kami mau makan." Mereka berdua pun langsung merinding mendengar suara mengerikan tersebut. Akhirnya, Pak Oji memberanikan diri untuk membuka pintu, diikuti oleh istrinya yang merangkul tangan Pak Oji dari belakang. Mereka berdua pun membuka pintu secara bersamaan. Ketika mereka membuka pintu, tiba-tiba
Yang ada di hadapan mereka sekarang adalah 3 sosok anak kecil dengan mata yang bolong dan wajah yang benar-benar pucat. Lalu di bagian pepohonan pisang, mereka melihat banyak sosok yang sudah berkumpul sambil menatap ke arah Pak Oji dan juga Bu Ida. Sosok-sosok itu adalah pocong, kuntilanak, dan gandaruwo yang kebetulan sedang berdiri tepat di depan pohon pisang. Dengan perasaan yang panik, mereka berdua pun berteriak ketakutan dan segera menutup pintu belakang. Setelah itu, mereka berdua segera menuju ke salah satu ustadz yang berada di tempat tersebut. Malam itu juga, rumah mereka ramai dengan warga. Ustadz tersebut meminta kepada Pak Oji dan Bu Ida untuk berpindah tempat karena sosok-sosok penghuni dari belakang bagian rumah tersebut tidak menyukai kehadiran penghuni baru dari rumah tersebut. Ketiga anak kecil itu dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu sosok-sosok dari pohon pisang memang sudah lama berada di sana. Namun mereka semua mengganggu dan kerap kali meneror pemilik rumah. Atas saran dari ustadz tersebut, akhirnya keesokan harinya mereka berdua pindah dan rumah tersebut pun dijual kembali dengan harga yang murah. Namun sampai sekarang tidak ada yang berani untuk mendapati rumah tersebut karena mereka percaya jika sumur belakang rumah itu adalah sumur kutukan. Oke guys, ceritanya tamat sampai di sini ya guys. Tapi jangan khawatir, di next video aku akan membawakan cerita yang lebih menarik dan lebih seru dari ini ya guys. Nah, jangan lupa buat kalian yang mau baca langsung ceritanya Bang Restu Wiraatmaja ini, nanti linknya aku simpan di deskripsi ya guys. Nah oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya and bye-bye.